Meskipun konon katanya belum tentu ini yang ngomong adalah Ali bin Abi Thalib, tapi maknanya diokekan sama para ulama. Itu yang pertama. Apa itu berarti tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf? Tajwidul huruf itu mentajwidkan huruf-hurufnya. Berarti makhrajul hurufnya oke. Kemudian apa itu sifatnya juga oke. Mat-matnya oke, dengung-dengungnya oke, dan lain sebagainya itu oke. Itu namanya tajwidul huruf. Poin selanjutnya wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui waqaf ibtida. Berhentinya di mana, mulainya di mana, berhentinya di mana, mulainya di mana, itu namanya waqaf. Waqaf itu berhenti, ibtida itu memulai lagi. Kenapa seperti itu? Kalau enggak seperti itu berantakan. Nah, itu dan kita tidak sedang membahas itu. Nah, kita sedang membahas yang poin pertama. Kita sedang membahas akan tajwidul hurufnya. Yang sedang membahas tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Nah, oke, seperti itu. Itu tentang tartil. Kemudian poin kedua adalah, nah, kalau misalkan tajwidul huruf kan tadi katanya warattilil Qur'ana tartila. Artinya di antaranya adalah mentajwidkan huruf. Nah, mentajwidkan huruf itu hukumnya gimana? Apakah hukum itu kita tahu ya? Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ada 5. Yang pertama apa? Tajwid apa itu? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, nggak ada bid'ah, itu nggak ada. Hukum itu nggak ada ya. Hukum ke-6 itu nggak ada hukum itu. Ini hukumnya apa bid'ah? Nggak ada itu. Yang ada itu kalau nggak wajib, ya sunnah, ya haram, ya makruh, atau mubah. Jadi kalau tanya ini hukumnya kunut apa? Misalnya ada yang bilang bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Itu nggak usah perlu dibahas. Tapi yang penting kalimat kata-kata itu ketika ada yang bilang ini hukumnya apa? Bid'ah, nggak ada. Nggak ada hukum bid'ah, itu nggak ada. Hukum itu adalah hukum itu ya 5 itu tadi. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Gitu ya. Oke. Hukumnya gimana? Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu gimana? Kalau kita akan sering sekali kita ketemukan, itu gini. Baca Al-Quran dengan tajwid, itu hukumnya wajib. Tapi kalau mempelajari teori-teori, itu hukumnya sunnah. Nah, itu yang sangat sering kita dengar. Dan itu benar, nggak ada masalah. Tapi ternyata itu salah satu pendapat dari ulama. Jadi itu diantaranya ada teks itu, kalau karena tadi kan ada yang sudah belajar, ada yang sudah belajar tadi belum ramu, dan alhamdulillah nggak ada yang nomor 3 tadi ya, alhamdulillah. Itu kita akan ketemukan di matan Jazariyah kayak gini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yusahhihil Qur'ana athim. Wal akhdhu bit tajwid, baca Al-Qur'an dengan tajwid itu hatmun, wajib, lazimun, wajib banget. Man lam yujawwidil Qur'ana, orang yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an itu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, dosa. Gitu. Itu berarti kalau yang nggak baca tajwid, berarti kalau misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berarti dosa. Itu masuknya kategori seperti itu berarti. Berarti kalau orang baca dengungnya kok diilangin, itu berarti dosa. Panjang apa itu kemudian misalnya ada panjang kok kurang panjang, jadi misalkan mad wajib jadi cuma 2 harokat, berarti dosa, kayak gitu ya. Oke. Tapi ternyata ada pendapat lain. Ada pendapat lain tuh juga bertolak dari bait Jazariyah tadi. Memang ada diriwayatkan di salah satu nuskhoh dari Jazariyah itu ada gitu. Malam yujawwidil Qur'ana athimu, yang tidak mentajwidkan Quran adalah athimu, dosa. Tapi ternyata di nuskhoh yang lain itu ada malam yusahhihil Qur'ana athimu, orang yang tidak membaca benar dengan Al-Qur'an, membaca benar Al-Qur'an, maka dia baru dosa. Nah, benar belum tentu tajwid. Berarti gampangnya ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah tajwid wajib. Berarti kalau nggak baca dengan tajwid, berarti dosa. Pendapat kedua,
baca Al-Quran dengan tajwid, selama itu tidak sampai ngegeser huruf, nggak sampai jadi maknanya berubah, itu sunnah tok, nggak sampai wajib. Tapi kalau sampai ngegeser huruf ya berarti nggak boleh. Nah, misalkan apa itu ro dibacanya zai, kok dibacanya ha, so dibacanya apa kayak gitu yang sampai merubah berarti itu nggak boleh. Berarti ada dua pendapat. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Yang pertama, pokoknya tajwid ya wajib. Kalau enggak dosa. Itu yang kemudian yang kedua adalah hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sunnah. Tapi dengan syarat nggak sampai ngegeser-geser huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai merubah arti, ya dosa-dosa juga. Berarti ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, sekarang kita arahkan dulu. Kan kita pernah dengar ya, ada kesalahan. Kesalahan itu istilah tajwidnya adalah lahan. Lahan itu ada lahan jali, insyaallah semuanya tahu, ada lahan khafi. Lahan jali itu apa? Lahan jali itu kesalahan yang ada pada suatu lafadz dan itu jelas banget. Ada suatu kata gitu, lafadz ada suatu kata kok salah ngucapinnya, harokatnya entah merubah makna. Lahan jali itu yang ada pada lafadz, baik itu merubah makna ataupun nggak merubah makna, itu istilahnya jali. Baik itu merubah makna ataupun tidak merubah makna, itu namanya jali. Kalau yang khofi itu apa? Khofi itu kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui kecuali memang dia belajar tajwid serius. Memang benar-benar belajar tajwid, belajar khusus, serius belajar, itu ya yang tahu ya hanya kayak gitu. Contohnya misalnya ikhfa ketemu nun sukun ketemu wo. Nun sukun ketemu wo itu karena dengungnya itu dengung ikhfa itu ada dengung tebel, ada dengung tipis. Misalkan ketemu tak berarti dia tipis karena setelahnya nun ketemu taknya itu tipis, maka bacanya tipis. Anta, misalnya gitu. Tapi kalau ketemu wo, karena wo adalah huruf tebel, maka ikhfanya ikhfa tebel. Yang guru, dengungnya dengung tebel. Nah, hal-hal yang detail semacam itu kalau salah, misalnya yang tebel ditipisin, tipis ditebelin, itu namanya maksudnya lahan khafi. Ada lahan jali, itu yang ada pada lafadz, kalau salah ya ketahuan banget. Orang yang nggak belajar khusus pun akan tahu, harokatnya diganti, yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, itu namanya lahan jali. Oke, ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali adalah lahan yang ada kesalahan, maksudnya kesalahan yang ada pada suatu lafadz yang tampak jelas. Kalau lahan khafi adalah kesalahan yang dia itu yang tidak tahu kecuali memang orang yang sengaja belajar tajwid. Nah, lahan jali ini ada yang sampai merubah makna, ada yang nggak sampai merubah makna. Kalau baca Al-Quran, ya kudu benar-benar yang jali, yang panjang ya yang harus yang panjangin, harokatnya apa ya dibenerin, dilempengin dan seterusnya. Kalau lahan khafi, lahan jali yang sampai merubah makna, ya sama-sama nggak boleh. Tapi hubungannya kalau dalam sholat beda. Kalau hubungannya dalam sholat itu misalnya lahan jali yang tidak sampai merubah makna, itu tidak sampai membuat sholatnya itu nggak sah. Misalnya misalnya yang merubah makna sama yang nggak merubah makna. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah, nggak boleh. Tapi misalnya sholatnya itu masih oke, masih nggak dianggap batal. Tapi kalau sampai merubah makna, sholatnya itu dianggap batal. Misalnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta. Orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada, engkau berikan, berarti engkau. Kalau diganti, Shiratal ladzina an'amtu 'alaikum. Jadi jalan orang yang aku berikan nikmat. Itu ngegeser makna, itu namanya. Satunya Shiratal ladzina an'amta harusnya diganti jadi an'amtu. Itu jali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama jali, tapi ada jali itu yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Yang jali yang sampai merubah makna, itu sholatnya nggak sah. Tapi kalau yang jali tapi nggak sampai merubah makna, itu ya oke lah, masih. Khususnya yang Fatihah ya. Yang masih, walaupun tetap dia harus ada tuntutan untuk tetap belajar, tapi kalau seandainya ada orang sholat bacanya kayak gitu, tidak sampai sholatnya ngulang lagi, tapi tetap harus ada tuntutan untuk
Oke ya. Berarti poin pertama adalah apa itu tajwid, kemudian apa itu apa tadi lahan, hukumnya dulu, hukumnya mempelajari tajwid, kemudian yang tadi tentang lahan. Oke, nggak usah panjang lebar, kita masuk ke makharijul huruf dan sifatul huruf. Sebenarnya masih ada yang apa itu tajwid, insya Allah nanti silahkan dicari sendiri. Kalau semuanya nomor 1 sama nomor 2 berarti sebenarnya sudah tahu lah insya Allah. Kita masuk kepada apa itu makharijul huruf dan sifatul huruf. Kita tidak akan membahas detail satu persatu sampai panjang gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalkan sampai panjang, dua sifat aja bisa satu kali pertemuan. Tapi kita insya Allah akan secara umum, tapi tidak umum banget, biar kita bisa ngambil pelajaran insya Allah. Apa beda makhraj dan sifat? Makhraj dan sifat. Makhraj itu tempat keluarnya suara. Jadi suara huruf itu keluar, itu namanya makhraj. Misalnya gini, bentar, sebelum itu apa itu suara dulu? Suara itu adalah suatu apa ya? Pokoknya suara itu diakibatkan karena berbahal. Misalnya gini. Nah, ini karena pertemuan sesuatu. Itu namanya suara diakibatkan karena pertemuannya sesuatu. Ada juga karena menjauhnya sesuatu. Kita sobek kertas, nah itu kan dia tersobek, dia menjauh, akhirnya timbul suara. Nah, makhraj itu ya kayak gitu itu. Titik suara itu keluar itu monggo Waalaikumsalam, monggo kalau misalkan matikan kamera nggak apa-apa. Titik suara itu keluar di mana itu namanya makhraj. Nah, rasakan bibir menjauh. Itu namanya makhrajnya di situ tuh. Adapun sifat adalah cara bagaimana huruf itu keluar. Sifat itu cara, karakter. Sifat itu kan sifat orang ini, sifatnya Bu ini atau Pak ini itu kayak gini. Itu namanya karakter orangnya. Ini kalau ini sifat huruf berarti karakter dari suatu huruf. Misalnya apa itu? Misalnya ada sifat itu tebel. Huruf mim itu oh kalau dirasakan bukan kita yang meneliti, para ulama-ulama dahulu. Kalau dirasain, oh dia rasanya tipis. Oh berarti dia masuknya kategori tipis. Dilihat lagi, tebel itu, berarti masuknya kategori tipis. Nah itu namanya sifat. Jadi makhraj itu tempat suara itu keluar, kalau sifat itu karakter, kemudian atau cara bagaimana huruf tersebut keluar. Gitu. Selanjutnya, berarti secara umum tok dulu. Saya terangkan apa itu sifat-sifatnya satu persatu. Nanti baru masuk. Jadi nanti kita belajarnya gini. Kita belajar sifat secara umum, terus kemudian kita belajar makhraj satu-satu. Oke, saya akan share screen tentang sifat huruf. Oke, baik. Yang pertama, sifat yang punya kebalikan. Jadi sifat itu punya sifat yang kebalikan, ada sifat yang tidak punya kebalikan. Oke, yang pertama ada hams, ada jahr. Kedua ada syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Syiddah, hams, itu atau jahr, itu kebalikannya hams. Syiddah, itu punya rikhwah, punya bainiyah. Isti'la, itu kebalikannya istifal. Yutbaq, itu kebalikannya infitah. Idlaq dan ismat, itu kalau di buku ini tidak dikategorikan sebagai sifatul huruf. Nanti insya Allah satu-satu diterangkan. Oke, itu yang punya kebalikan. Sekarang apa itu diurai satu persatu, insya Allah dirinci. Itu tadi nama-namanya lah, nama-namanya. Oke, kita balik. Sekarang diterangkan. Yang pertama adalah hams atau jahr. Hams atau jahr itu yang diingat-ingat, yang poin pertama yang perlu diingat-ingat, sifat hams sama jahr itu fokusnya pada nafas. Fokusnya pada nafas. Jadi misalkan kita cobain. Ada nafasnya banyak. Itu namanya hams berarti. Misalnya ba, ab. Di situ kalau nyobain tuh waktu sukun tuh enak banget. Ab, nggak ada keluar suara. Berarti jahr. Kemudian misalnya ada fa, cobain aja. F, ada nafasnya banyak. Berarti dia hams. Kemudian misalnya shin, ash, nafasnya banyak, berarti hams juga. Qaf, misalnya aq, o-nya beda lagi, o-nya beda lagi. Aq, ditahan, aq,
Oh, nggak ada nafas sama sekali. Berarti dia namanya jahar. Dan seterusnya. Berarti hams sama jahar diinget-inget itu nginget-ngingetnya nafas gitu aja udah. Hams itu keluar nafas banyak, jahar itu nggak ada nafasnya. Atau ada tapi dikit. Nggak masalah sih kalau dikit. Semuanya kalau dikit itu nggak masalah. Berarti ingat-ingat hams sama jahar, berarti hams itu nafas. Pokoknya hams sama jahar fokusnya pada nafas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Untuk nginget-ngingetnya apa? Kalau yang hams sama jahar, itu hubungannya sama nafas. Syiddah, rokhawah, bainiyah, hubungannya sama suara. Udah, hubungannya sama suara. Nggak akan saya rinci nanti satu-satu persatunya apa. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar makhraj. Apa saja hurufnya hams itu nggak usah, karena nggak cukup waktunya nanti, kelamaan. Syiddah, rikhwah, bainiyah, itu hubungannya sama suara. Udah, hams, jahar. Nah, itu kalau misalkan kita kadang-kadang kan otomatis yang nomor 2 ya, yang biasanya belajarnya belum rampung. Kalau yang belajarnya sudah rampung, berarti kan udah nggak ada masalah. Tapi kalau yang masih nomor 2, yang belajarnya belum rampung, tuh bingung. Yang mana yang hams itu nafas, apa hams itu suara. Ingat-ingat, hams, jahar, apalagi itu hams, jahar, nafas. Hams, jahar, nafas, hams, jahar, nafas. Berarti hams itu nafas keluar nafas, jahar itu nafas tertahan. Oke, sekarang syiddah rokhawah bainiyah. Syiddah rokhawah bainiyah. Ingat-ingat suara. Berhubungan dengan suara. Syiddah rokhawah bainiyah. Syiddah rokhawah bainiyah. 3. Syiddah rokhawah bainiyah. Syiddah rokhawah bainiyah berhubungan dengan suara. Suara. Oke, gini maksudnya. Dulu itu nggak ada yang namanya kayak gini nih. Belajar hams, jahar itu nggak ada tuh. Ntar apa itu afwan Ustaz, bainiyah itu sama dengan tawasud kah? Ya, nanti insya Allah ntar lagi diterang. Sabar. Sabar. Gini, dulu itu nggak ada kayak gini. Teori-teori itu kayak gini nggak ada tuh, nggak ada. Zaman Rasulullah itu orang Arab udah ngomong secara natural, secara salikohnya istilahnya. Secara natural, kalau fa ya keluar nafas, apa itu ada rokhawahnya dan seterusnya. Akan tetapi belakangan orang Arab itu sudah kecampur dengan non-Arab. Orang Arab kecampur sama non-Arab, dan yang Arab pun keluar dari wilayah Arab. Kalau dulu orang ngomong itu pasti benar. Orang ngomong itu nahwu sorofnya pasti benar. Sifatul hurufnya pasti benar. Tapi seiring berjalannya waktu, orang Arab itu udah nggak terlalu Arab. Orang Arab sudah tidak terlalu Arab. Kenapa? Karena orang Arab bergaul dengan orang non-Arab atau orang Arab keluar wilayah Arab. Akhirnya bahasanya itu sudah berkurang. Gitu. Ke bawah, apalagi sekarang. Kalau orang Arab sekarang itu ada istilahnya itu bahasa itu ada bahasa fusha, ada bahasa ammiyah. Ada bahasa fusha, ada bahasa ammiyah. Kalau bahasa fusha itu bahasa Arab yang baku banget, itu namanya fusha. Kalau ammiyah itu bahasa sehari-hari. Dan itu bisa geser jauh banget. Geser jauhnya banget bisa jadi. Misalnya kaifa haluk, artinya apa? Bagaimana kabarmu? Gitu kan ya. Orang Mesir itu bilangnya apa juga? Izayyak. Apa deketnya Izayyak sama kaifa haluk? Jauh banget kan? Itu namanya bahasa sehari-hari. Orang Yordan bilangnya shlonak. Orang bilang shlonak. Apa hubungannya kaifa haluk sama shlonak? Itu jauh kan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu namanya amniyah. Karena mereka tercampur. Meskipun bisa jadi bahasa amniyah itu ada gabungan dari bahasa fusha, dicampur-campur, direket-reketin dan seterusnya, itu bisa jadi semacam itu, kayak gitu. Nah, orang Arab dahulu akhirnya para ulama itu karena orang Arab sudah khawatirnya itu sudah mulai tidak terlalu Arab, akhirnya para ulama itu ngerasain, misalnya lokasinya mana ya? Di sini nih, kayak gitu. Di sini nih lokasinya kof. Akhirnya dikasih kesimpulan bahwa kof itu lokasinya di sini. Kaf itu lokasinya di sini, dan seterusnya. Kayak gitu dulu itu. Nah, ini juga kayak demikian. Syiddah, rokhawah, bainiyah. Syiddah, rokhawah, bainiyah. Itu berhubungan dengan suara. Rokhawah itu suaranya los. Suaranya ngalir full. Syiddah, syiddah itu kebalikannya. Nggak ada suara langsung kepetok. Bainiyah atau tawassub, sama saja ya. Bainiyah atau tawassub itu tengah-tengah. Coba sekarang ya. Rasakan. Lepas tuh suara. Nah, itu namanya rokhawah. Misalkan hamzah. Ba.
Oh, suaranya langsung habis. Nah, jangan nafas ya. Ini nggak sedang bahas nafas nih. Sedang bahas suara nih. Ba, oh suaranya langsung habis. Berarti namanya syiddah. Tapi ada huruf-huruf tertentu itu ngalir tapi nggak sempurna. Misalnya, am, an, an, al, al, itu ngalir sih, tapi kok nggak kayak ngalirnya fa ya, tapi kok beda ya. Nah itu akhirnya ngalir tidak sempurna, itu diistilahkan para ulama dengan bainiyah atau tawassut. Suara yang lepas, benar-benar lepas suaranya ngalir, itu namanya rokhawah. Gambar tadi nama-nama sifatul huruf tadi sudah di itu. Terus kemudian kalau suaranya ketahan, namanya syiddah. Udah gitu, berarti rokhawah, syiddah, bainiyah. Tuh, berarti udah dapat 2 poin. Yang pertama poin suara, yang kedua adalah poin, yang pertama nafas, yang kedua suara. Gitu. Oke, yang ketiga, isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Habis ini akan terangin dulu, habis ini akan masuk ke gambar. Isti'la dan istifal itu gimana? Isti'la dan istifal itu para ulama dulu tuh ngerasain. Misalkan kita bilang pangkal lidahnya naik. Rasanya kok pangkal lidah naik ya? Nah, itu berarti pangkal lidah naik, itu istilahnya isti'la. Misalnya pangkal lidah kok nggak naik? Berarti itu namanya istifal. Pangkal lidah naik, isti'la dari kata-kata ulu gitu loh. Ala, misalkan ala, isti'la. Istifal dari sufla, asfal itu kayak gitu, bangsa kayak gitu itu. Nah, itu berarti dia pangkal lidahnya tidak naik. Berarti isti'la sama istifal itu berhubungan dengan pangkal lidah. Bukan semua lidah. Nah ini bagaimana cara menaiki pangkal lidah? Pangkal lidahnya naik, bukan pangkal lidahnya yang dinaiki ya. Itu ada pertanyaan. Bagaimana caranya menaiki pangkal lidah? Pangkal lidah nggak usah dinaiki. Yang naik pangkal lidahnya yang naik. Habis ini insya Allah akan saya share gambarnya. Pangkal lidah naik berarti yang penting perlu diingat adalah isti'la, istifal khususnya yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Ulu, ala itu berarti di atas. Sufla, a'la, sufla, isti'la, istifal. Berarti itu fokusnya isti'la sama istifal itu yang dibahas adalah pangkal lidah. Isti'la itu pangkal lidahnya naik, istifal itu pangkal lidahnya tidak naik. Bukan turun ya. Kalau kenapa? Karena memang aslinya gini sudah. Kalau naik, itu baru naik. Isti'la itu naik. Kalau istifal itu turun. Ya, kalau memang awalnya naik ya memang turun. Tapi kalau memang awalnya nggak naik ya berarti pangkal lidah di bawah gitu aja lah. Pokoknya terserah lah kalimatnya, terserah monggo saja. Oke, akan di-share gambar. Bagaimana gambaran dari isti'la itu tadi. Oke, ini hams jahar. Nah, ini yang penting lihat gambarnya aja. Kalau nggak biasa bahasa Arab udah ya cuekin aja. Udah yang penting itunya gambarnya. Nah, ini syiddah tadi udah ya, karena kita tidak bahas huruf-hurufnya kelamaan nanti, yang penting paham saja. Oke, terus rikhwah, rokhawah. Rokhawah itu nama lainnya rikhwah. Coba perhatikan, rokhawah atau rikhwah sama saja. Rokhawah sama rikhwah sama saja. Bainiyah sama tawassut itu sama. Terus bainiyah sudah. Iya ini lupa saya belum menyampaikan ini. Dikit tentang ini rikhwah, bainiyah dan syiddah itu kalau dihitung waktunya, kalau misalkan kita bilang gini, ba sama a, f sama kho, kalau kita rasakan kalau sukun itu waktunya lebih lama rokhawah. Jadi kalau diukur waktu pengucapannya, rokhawah itu lebih lama dari bainiyah itu lebih lama dari syiddah itu ketika berharokat sukun. Kalau berharokat fathah, dhammah dan kasroh nggak ngaruh. Fathah, dhammah, kasroh nggak ngaruh. Kenapa? Kalau waktu yang digunakan tetap sama, tetap satu kali, waktunya sama lah persis. Misalkan ko ba, padahal ba itu syiddah, ko itu
rokhawah, tapi waktu yang diucapkan sama waktunya. Jadi rokhawah itu ngambil waktu lebih banyak daripada bainiyah. Bainiyah lebih ngambil waktu lebih banyak daripada syiddah, itu ketika harokatnya sukun. Ketika berharokat nggak ngaruh. Oke. Terus kemudian ini yang sudah ini kesalahan-kesalahan, nanti kita bahas kesalahan yang terjadi pada huruf nanti insyaallah. Nah, ini isti'la sama istifal. Oke, yang penting isti'la itu apa? Isti'la itu pangkal lidah naik. Kalau istifal itu pangkal lidah nggak naik. Bentar. Oke, ini gambaran pangkal lidah naik. Ini huruf qaf. Dan ini huruf kaf. Loh, kok pangkal lidahnya sama naiknya? Oh iya benar. Tapi memang sama-sama pangkal lidah. Tapi lihatin gambarnya anak panahnya. Gara-gara dia pangkal lidahnya naik, akhirnya suaranya tuh naik ke langit-langit. Kalau kaf itu yang sebelah kiri ini, dia memang pangkal lidahnya naik. Tapi coba bandingkan qaf sama kaf, mana yang lebih belakang atau yang lebih berfungsi lebih ke belakang? Nah, qaf lebih ke belakang, kaf itu lebih ke depan. Kalau lihat anak panahnya, kalau qaf itu suara, itu gambar anak panah itu gambar suara. Itu ke atas, kalau kaf ke bawah. Nah, pangkal lidah naik dan suaranya mengarah ke atas. Itu namanya isti'la. Kalau kaf bisa jadi itu pangkal lidah itu naik tapi suaranya ke bawah, itu juga tetap kategori istifal. Apalagi huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf yang lain selain kaf itu malah tidak ada. Maksudnya yang huruf-huruf istifal ya, huruf-huruf istifal kalau huruf-huruf ya udah deh, contekan, nggak udah tahu semuanya insyaallah. Huruf-huruf isti'la itu khus, dha, tin, qid, kha, sad, ba, dha, ghain, qaf. Selain huruf kha, sad, ba, dha, ghain, qaf, itu tadi semuanya namanya istifal. Kalau istifal yang lain selain kaf itu malah pangkal lidahnya tidak difungsikan sama sekali. Malah pangkal lidahnya nggak naik. Ada yang naik tapi dia tidak termasuk kategori isti'la tapi tetap istifal, itu adalah huruf kaf. Nah, ini gambaran dari huruf isti'la. Ini di sini ada gambar itu enggak ya? Oh. Ini ada gambar. Hah? Oh, bukan. Oh, nanti. Tadi kan ada yang nanya bagaimana gambaran itu isti'la itu gambaran gimana? Insya Allah nanti waktu masuk ke makharijul huruf ya. Waktu masuk makharijul huruf nanti akan dibandingkan gambarnya. Ini masih sifat saja. Nanti akan ada, sabar insya Allah. Oke, itu yang namanya isti'la sama istifal. Berarti fokusnya adalah pada pangkal lidah. Oke. Selanjutnya ada itbaq, ada infitah. Ada itbaq, ada infitah. Itbaq itu apa? Itbaq itu kalau dilihat dari lafadznya, itbaq itu artinya nempel. Kalau infitah itu terbuka. Kalau dari segi bahasa, infitah itu artinya terbuka. Itbaq itu artinya nempel. Kalau infitah itu secara lafadz ya, saya belum bahas secara istilah ilmu tajwid. Kalau secara lafadz, infitah itu artinya adalah terbuka. Gini, huruf-huruf itbaq itu hurufnya ada 4, singkat saja. To, tod, bod, po, vo. Tod, bod, po, vo. Tod, bod, po, vo. Kalau huruf isti'la tadi 6. To, tod, bod, po, vo, voin, 7 deng, qaf. To, tod, bod, po, vo, voin, qaf. Itu tadi 7 adalah isti'la. Kalau itbaq itu qad, bod, po, vo. Huruf-huruf itbaq itu sebagian dari huruf isti'la. Huruf itbaq itu sebagian dari huruf isti'la. Nah, kenapa kok dibedakan? Kenapa? Karena kalau huruf-huruf itbaq yang isti'la, jadi ada huruf isti'la yang tidak itbaq, tapi kalau huruf itbaq mesti huruf isti'la. Ada huruf-huruf isti'la itu yang huruf isti'la itu mesti huruf itbaq. Huruf itbaq itu mesti huruf isti'la, tapi huruf isti'la belum tentu huruf itbaq. Apa bedanya? Kalau huruf isti'la itu pangkal lidah naik, tapi kalau huruf itbaq itu di samping pangkal lidahnya naik, akhirnya apa ditambah apa?
sebagian besar lidah itu naik ke atas. Ada yang ngelekat banget, ada yang naik ke atas kayak gini. Kalau iltibaq itu apa? Iltibaq itu dari segi lafadznya itu artinya nempel. Tapi aslinya tidak selalu nempel. Sekarang sode. Coba rasakan. Rasakan. Itu lidahnya naik kan? Naik semuanya. Nah, itu namanya iltibaq. Jadi tidak selalu nempel. Sekarang sode bodo. Bo. Itu lidahnya nempel. Kayak gitu. Kemudian po. Itu lidahnya banyak yang nempel. Tapi kalau wo, nggak ada yang nempel sama langit-langit. Langit-langit yang dibahas, yang menempel sama langit-langit. Wo. Mana yang nempel ke langit-langit? Nggak ada. Tapi naik semuanya. Jadi kalau itibaq itu apa? Itibaq itu suaranya nyempit. Gara-gara apa itu? Makhrajnya itu nyempit kayak gini. Wo. Suaranya itu sempit akhirnya. Suaranya melewati jalur sempit. Kayak gitu. Akhirnya suaranya lebih tebal. Suaranya menebal. Gara-garanya suaranya itu melewati jalur yang sempit. Itu namanya itibaq. Kalau infitah itu suaranya melalui jalur apa itu rongga mulut kita itu mulut kita itu renggang gitu. Jadi akhirnya itu tidak diistilahkan sebagai itibaq. Coba kita rasakan. Dia memang tebal, dia memang isti'la, tapi lidah kita masih longgar. Misalnya oke, dia pangkal lidah naik, tapi yang depan-depan nggak ikut naik. Tapi bedakan dengan po. Nah, itu lidahnya naik, banyak yang naik. Kayak gitu. Itu namanya iltibaq. Iltibaq itu berarti apa? Iltibaq adalah suara yang melalui jalur yang sempit, akhirnya suaranya tebal banget. Nah, itu namanya iltibaq. Walaupun ada definisi lain dari para ulama, tapi gampangnya itu. Jadi huruf itibaq itu lebih tebal daripada huruf-huruf isti'la. Kenapa? Karena dia lebih sempit. Semakin sempit ruangan itu akan semakin tebal suaranya. Oke, itu yang namanya itibaq. Terus kemudian ada idlaq dan ismat. Kita akan temukan di kitab-kitab itu ada istilah idlaq dan ismat. Ini target saya 8:30 selesai sifat-sifat. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti makhrijul huruf sekalian plus bahas sifat juga nanti insya Allah. Pas waktu makhrijul huruf bahas sifat-sifat juga. Oke, sekitar 10 menit lagi bahas tentang sifat-sifat. Idlaq dan ismat. Idlaq dan ismat itu biasanya dimasukkan di kitab-kitab tajwid itu masuk kategori sifat. Tapi ada yang tidak mengkategorikan idlaq dan ismat itu masuk dalam sifat. Kenapa? Karena idlaq dan ismat itu kalau dari segi bahasa itu mudah. Dalaqah. Ismat itu susah ngucapinnya. Ada yang mengkategorikan idlaq dan ismat itu tidak masuk dalam kategori urusan ilmu tajwid. Tapi mengkategorikannya dalam pembahasan ilmu shorof. Ilmu shorof itu ilmu kayak gini nih. Nahwu dan shorof, apa bedanya nahwu sama shorof? Ini kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Apa itu faedah buat yang belum tahu. Kalau nahwu itu ngurusin akhir kata. Misalkan boroba zaidun dunnya itu yang dibahas. Itu nahwu. Boroba zaidun amron, ronnya tok itu yang diurusin. Itu namanya nahwu. Itu urusannya nahwu. Tapi kalau shorof itu ngurusin sampai ke rangka-rangka kata. Misalnya gini. Karuma artinya mulia. Akroma memuliakan. Qata'a memotong. Qata'a memotong-motong. Fataha ngebuka. Infataha terbuka. Awas beda. Membuka sama menjadi terbuka. Misalnya gini. Fatahtul baba, saya membuka pintu. Fanfatahal babu, maka pintunya terbuka. Kata-kata fataha, jadi infataha itu urusannya shorof. Kalau urusannya nahwu itu ngurusin huruf belakang tok. Boroba zaidun amron. Nah itu dunnya, ronnya itu urusannya nahwu. Maka pentingan mana? Apa itu nahwu sama shorof? Sebenarnya yang lebih penting adalah
sorof. Kenapa? Karena itu rangkanya kata. Kenapa kalau nahwu itu akhirnya dimatiin udah selesai. Daraba Zaid, nah, entah dun din dan nggak ada urusan. Tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab akan tetap dapat, tetap paham maksudnya. Jadi kalau misalkan nahwu itu diistilahkan apa tadi? Sorof membahas sampai apa? Sampai apa tadi? Sorof itu ngebahas rangka dari kata. Fataha berubah jadi infataha misalnya. Karuma ditambahin jadi akroma, ditambahin hamzah di depan misalnya. Kemudian ada misalkan fataha jadi istaftaha. Ghauth jadi istaghotha dan lain sebagainya. Itu pokoknya ngurusin kata per kata, rangka per kata, rangka per rangka. Itu makanya istilahnya misalkan boroba. Itu istilahnya bo itu fa fi'il, ro itu ain fi'il, ba itu lam fi'il. Itu istilahnya seperti itu. Dari huruf per huruf itu perubahan-perubahannya dibahas, itu urusannya sorof. Makanya diistilahkan sorof itu induknya, emaknya. Sorof itu emaknya, nahwu itu bapaknya. Itu biasanya diistilahkan seperti itu. Nah, untuk yang kali ini, untuk idlaq dan ismat, itu ada yang mengkategorikan bukan termasuk dalam pembahasan ilmu tajwid. Tapi masuk dalam pembahasan ilmu sorof. Kenapa? Karena konon katanya, tajwid dulu itu bukan ilmu tersendiri. Dulu tajwid itu masuk kategori ilmu bahasa. Jadi dulu ilmu nahwu itu belakangnya ada pembahasan tentang makharijul huruf. Itu dulu, kitab-kitab nahwu terdahulu. Tapi kalau kitab nahwu yang sekarang zaman-zaman belakangan itu sudah nggak ada tentang makharijul huruf. Tapi kalau yang dulu-dulu itu masuk pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf di belakang di belakang pembahasan nahwu. Nah, oke, idlaq dan ismat, balik lagi. Idlaq dan ismat. Idlaq dan ismat itu apa? Idlaq dan ismat itu konon ada yang mengkategorinya sebagai ilmu sorof. Kenapa? Karena kalau ada suatu kata yang terdiri dari hurufnya idlaq apa sih? Idlaq sama ismat. Kalau idlaq itu tarra min lubbin. Tarra min lubbin. Kalau ada 4 huruf suatu kata atau 5 huruf tidak ada dari huruf-huruf tarra min lubbin, itu berarti bukan kata Arab. Ada suatu kata yang terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tidak ada huruf dari farra min lubbin, berarti dia bukan kata bahasa Arab. Saya ulang lagi. Ketika ada suatu kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, tidak ada dari farra min lubbin, ada huruf-huruf idlaq, maka dia bukan kata Arab. Contoh, ustadzun, farra min lubbin. Nggak ada toh? Farra min lubbin. Nggak ada ustadzun. U, sin, ta, alif, zal. Nggak ada. Berarti ustadz itu bukan kata Arab aslinya. Kata-kata ustadz itu bukan berasal dari kata-kata Arab. Misalkan, masjidun. Masjidun kata Arab bukan masjidun. Oke, 4. Tapi yang depan ada mim. Farra min. Oh, ada mimnya. Berarti dia kata Arab. Tapi belum tentu juga kalau ada farra min lubbin, dia pasti kata Arab. Misalkan, batu. Misalkan, batu, farra min lubbin, ada batu, itu berarti kata Arab. Enggak gitu juga. Maksudnya kalau ada suatu kata, kalau memang bukan kata Arab, ya memang asli bukan kata Arab. Tapi kalau misalkan ada suatu kata-kata yang kita kenali itu sebagai bahasa Arab, tapi terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, tapi nggak ada dari farra min lubbin, itu berarti dia bukan kata Arab. Misalnya babun, ada ba, 3 lagi ya. Misalkan masjidun, ada mimnya. Misalkan kalau yang 4 apa ya? Misalkan apa ya? Yang lain-lain lah, pokoknya cari aja. Pokoknya ada 4 kata atau lebih dan tidak ada dari farra min lubbin, maka dia bukan huruf Arab. Itu makanya ada yang mengkategorikan bahwa idlaq dan ismat itu bukan kategori bukan masuk dalam ilmu tajwid, gitu ya. Oke. Tadi udah selesai, itu yang tentang sifat-sifat yang punya kebalikan. Apa tadi? Yang berhubungan dengan nafas. Kedua, berhubungan dengan suara, berhubungan dengan pangkal lidah naik, berhubungan dengan sebagian besar lidah naik dan suara menyempit. Itu
nanti irtibaq sama infitah. Oke, 4 aja hafalin. Berarti dari segi suara hams jahar, dari segi maaf, dari segi nafas hams jahar, dari segi suara idlaq ismat apa tadi rokhawah syiddah dan bainiyah, terus kemudian isti'la istifal, pangkal lidah naik, pangkal lidah turun, bukan turun, pokoknya nggak naik. Terus kemudian ada apa tadi, ada iqbaq, ada infitah, berarti itu menyempit. Dari segi nafas, dari segi suara, dari segi pangkal lidah naik dan tidak naik, dari segi suara menyempit, makhrajnya menyempit, dan juga suara melalui jalur yang sempit, itu iqbaq dan infitah. Coba ini untuk yang belum begitu mutqin. Hams jahar, bayangin tujuannya fokusnya apa? Hams jahar, nafas. Rokhawah bainiyah syiddah, rokhawah bainiyah syiddah, suara. Isti'la istifal, pangkal lidah. Iqbaq infitah, suara melalui jalur sempit, sama suara melalui jalur yang lebar. Dari 4 berarti hams jahar, rokhawah bainiyah syiddah, isti'la istifal, iqbaq infitah. Ulang lagi, hafalin kalau yang belum hafal. Kalau udah hafal ya monggo, nggak masalah. Tadi hams jahar, iqbaq, rokhawah bainiyah syiddah, isti'la istifal, iqbaq infitah. Hams jahar, rokhawah bainiyah syiddah, isti'la istifal, iqbaq infitah. Oke, udah 4 itu yang punya kebalikan. Tambah idlaq sama ismat. Terus sifat yang tidak punya kebalikan. Yang pertama adalah sofir. Yang pertama adalah sofir. Sofir itu apa? Sofir itu, ini nanti saya bukain aja deh. Oke, ini iqbaq infitah. Ini ringkasannya yang tadi ya, ringkasan yang disampaikan tadi. Yanhasiru sawtu 'inda nutqi biha bainal lisani wal hanakil a'la. Suaranya terbatas pada lisan dan menyempit lah intinya kayak gitu. Terus Ustadz atau Ustazah bisa dimatikan dulu audionya ya selama materi disampaikan. Kecuali kalau mau tanya monggo. Iya. Ini Ini ada yang tanya Ustadz di chat. Oh iya, monggo bacain. Dari Ustazah Rina, boleh tidak Ustadz khusus untuk syiddah, rokhawah, bainiyah dikasih contoh bacaan hurufnya, baik saat berbaris maupun saat sukun. Oke, baik. Rencananya nanti waktu bahas makharijul huruf, tapi nggak apa-apa. Sekarang ya, dikit singkat saja. Kalau rokhawah itu berarti gini, misalnya huruf rokhawah berarti apa? Yang misalnya hu, khi, itu Misalkan yang rokhawah yang lain, fa, f, suaranya panjang tuh. Misalkan nafsun, itu suaranya lepas banget. Kalau yang bainiyah itu suaranya yang syiddah dulu deh. Yang syiddah dulu suaranya langsung habis. Misalkan yak, adapun q-nya itu urusan qalqalah, urusan lain. Misalnya huruf ba, misalkan ya, hamzah. Ya, khudhu, suaranya kan langsung habis. Ya, khudhu. Tapi kalau misalkan ro, misalnya ro itu apa? Ro itu masuknya kategori rokhawah atau syiddah atau bainiyah. Dia masuknya kategori bainiyah. Kenapa? Karena dia masuk lin umar. Maka bacanya gini, ar-rahman, bukan ar-rahman. Kalau dibacanya ar-rahman, berarti dia namanya syiddah. Dia bainiyah, berarti ada ngalir tidak sempurna. Ar-rahman, itu namanya apa? Itu namanya dia bainiyah, gitu ya. Misalnya mim, amhilhum, bukan amhilhum. Kenapa? Karena lam sama mim itu dia masuknya bainiyah, maka nggak boleh baca amhilhum. Adapun itu nanti berhubungan dengan metode belajar, itu urusan lain. Misalnya mim itu si bocah dia itu mantul-mantul mulu, bacanya amhilahum, misalnya amhilahum, akhirnya disyiddahin aja. Oke, itu namanya metodologi, namanya amhilhum. Itu namanya metodologi.
metodologi itu hanya sebatas biar dia tidak mantul. Tapi aslinya nggak gitu. Aslinya amhilhum, amhilhum. Ya, nggak boleh syiddah. Itu nggak boleh tertahan suaranya. Gitu ya. Oke, Sofir. Nah, cepat ya, ternyata udah 33. Sofir itu suara yang kuat. Gitu aja lah. Sofir itu suara yang kuat. Suara yang kuat banget. Contohnya gini, misalnya. Sofir itu kan apa hurufnya? Sofiru, hal, sodun, wazayun, sinu, sod, zay, sin. Itu huruf-huruf sofir. Apa maksudnya sofir itu? Sofir itu suaranya kuat. Jadi misalnya saya bilang gini, saya misalnya sholat itu kan kalau misalkan sendirian kan nggak terlalu kencang ya. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tadi yang kedengeran? S-nya saya kan? Nah, itu huruf sofir. Itu namanya huruf sofir. Dia suaranya kuat. Nah, itu namanya sofir. Sofir itu sifatnya kuat. Adapun kesalahan-kesalahan nanti insya Allah secara itu di waktu di makharijul huruf. Jadi yang penting itu, sofir itu dia suara yang kuat gitu aja. Hurufnya apa? Sin, zay, sod. Akhirnya z, z, s, els. Nah, itu dia suaranya kuat daripada huruf-huruf yang lain. Itu namanya huruf sofir. Oke. Terus kemudian qalqalah. Nah, qalqalah. Qalqalah itu kalau misalkan kita biasanya gini. Huruf sukun, huruf fathah itu gimana caranya? Kalau fathah itu mendekat apa menjauh? Ma itu ngejauh kan? Nah, ngejauh itu namanya ma. Kalau sukun gimana? Nah, itu namanya huruf sukun biasanya. Tapi kalau huruf qalqalah apa itu coba rasakan. Sukun kok malah menjauh. Ad nah, itu namanya qalqalah. Jadi apa itu qalqalah? Qalqalah itu menjauhnya huruf dari makhrajnya, gampangnya gitu. Walaupun ada panjang itu definisinya. Tapi gampangnya qalqalah itu menjauhnya huruf dari makhrajnya. Nah, itu gampangnya. Jadi apa itu qalqalah? Qalqalah itu menjauhnya huruf dari makhrajnya ketika dia itu sukun. Nah, gampangnya gitu aja lah. Nanti ketika ketika waktu belajar huruf, insya Allah nanti akan dirinci yang biasanya salah seperti apa. Terus lin itu artinya mudah. Lin itu artinya mudah. Misalkan lau itu kan mudah. Maka jangan dipersulit. Misalnya li'ilafi Quraisy, bukan li'ilafi Quraisy. Quraisy itu namanya dipersulit. Padahal lin itu mudah. Quraisy, bukan Quraisy. li'ilafi rihlat asy-syita'i was-shayf, bukan was-shayf. Itu namanya lin. Nah, gampanglah semuanya insyaallah sudah tahu. Terus inhiraf. Inhiraf itu ada perbedaan pendapat di ulama tajwid, tapi saya ambil satu saja. Itu gini, coba bayangkan. Inhiraf itu ada pada huruf lam dan ada pada huruf ro. Oke, misalnya ini gambarnya. Gak usah ngeliat gambar lah, kelamaan nanti. Al. Itu ketika ini lam itu nempel kayak gini, itu kan berarti depannya tertutup. Akhirnya suara tuh belok ke kanan dan ke kiri. Karena dia tertutup, akhirnya suaranya ke kanan dan kiri. Kalau lam. Nah, itu namanya inhiraf itu apa? Inhiraf itu bergeser. Nah, apa yang bergeser berarti untuk lam itu geser ke kanan dan ke kiri. Lam, berarti inhiraf itu secara bahasa geser gitu aja lah. Mail, inhiraf itu secara bahasa mail. Mail itu bergeser. Nah, kalau lam dia bergeser ke kanan dan ke kiri. Kalau ro sekarang inhiraf, ini inhirafnya lam. Nah, ini gambarnya. Coba lihatin. Ketika ditempel ke atas langit-langit naik ke atas, suaranya tuh kan akhirnya bergeser ke kanan dan ke kiri. Itu namanya inhiraf. Kalau ro gimana? Nah, ini gambarnya lam. Nah, ini karena depan ini tertutup, nempel langit-langit, akhirnya suaranya ke kanan dan ke kiri. Itu kalau lam. Kalau ro, itu tengahnya bolong. Akhirnya suaranya ke tengah. Bergeser awalnya enak-enak kayak gini gambar garis itu, akhirnya dia ke tengah. Itu namanya condong, bergeser ke tengah. Habis ini saya gambarkan. Oke, itu inhiraf. Akan saya gambarkan. Misalnya gini, itu apa yang terjadi? Saya bilang
yang terjadi kayak gini nih. Ini ujung lidahnya kayak gini. Nah, biar tidak terjadi getaran yang terlalu banyak itu, akhirnya tempel sekali tak dan tengahnya yang bergetar. Nah, dia bolong tuh tengah. Nah, yang tadi akhirnya namanya ini hurufnya ke tengah. Nah, ini yang berbunyi kayak gini. Nah, masih ingat bahwa ro itu tadi punya sifat bainiyah, termasuk kategori bainiyah, ya kan, atau tawassut. Nah, maka dia itu bergeser bergetar ujungnya. Agar dia bisa bainiyah. Nah, dengan getaran yang semacam itu, tapi getarannya adalah getaran tipis, itu caranya dibolongin tengahnya kayak gini. Maka itu yang tadi gambarnya, kalau digambarin getar satu kali, tapi dia tengahnya agak itu dibolongin agar bisa berbunyi Kalau saya tutup rapat, tapi kalau saya kuatin suaranya, jadi nah, jadi kayak gitu. Akhirnya kenapa? Karena nggak ada bolong kecilnya. Untuk mengatasi itu agar tidak bergetar terlalu banyak, akhirnya dibolongin sedikit. Agar bainiyahnya itu pun tetap kena. Gitu ya. Alhamdulillah ini nggak ada yang nomor 3 tadi, ya nggak ada yang belum belajar sama sekali, jadi insya Allah nyambung lah. Oke, terus kemudian inhiraf sudah takrir. Nah, takrir itu khusus ro. Nah, takrir itu sendiri pun ada perbedaan pendapat juga. Kalau inhiraf tadi itu nggak usah saya bahas lah perbedaannya. Kalau takrir itu ada perbedaan pendapat juga. Jadi apa itu takrir? Takrir itu aslinya kayak gini. Karroro itu artinya mengulang-ulang. Arti dari karroro itu aslinya mengulang-ulang. Karroro yukarriru takriron. Takrir itu aslinya mengulang-ulang. Nah, mengulang-ulang berarti kan kayak gini. Itu namanya mengulang-ulang. Ar-Rahman. Berarti rohnya banyak. Ar-Rahman. Berarti rohnya banyak dong. Kalau dari segi lafaz, takrir itu memang seperti itu. Akan tetapi para ulama itu ada 2 kubu. Kubu pertama adalah sifat takrir. Disebut takrir adalah untuk tidak dilakukan. Berarti caranya seperti yang saya contohkan tadi. Berarti sifat takrir ditaruh di kitab-kitab tajwid, dibukukan oleh para ulama sebagai sifat dari huruf ro, itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi. Kubu kedua bilang kayak gini, oh enggak dong, yang namanya takrir disebutkan itu untuk diamalkan. Maka ya berarti tetap ada takrirnya. Makanya ada yang baca kayak gini. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. R-nya banyak kan? Nanti kalau pengen tahu contohnya, jadi di Syam sana itu catat namanya. Itu ada Syekh, beliau masih hidup enggaknya? Kayaknya beliau masih hidup. Itu ada rujukan Syekhnya para ahli qiraah. Itu namanya Syekh Qurayyim Rajih. Cari tuh di YouTube banyak. Syekh Qurayyim Rajih. Pakai bahasa Arab kalau bisa. Qurayyim berarti kaf, ro, ya, mim, rajih, ro, alif, jim, ha. Ro, alif, jim, ha. Qurayyim Rajih. Syekh Qurayyim Rajih. Itu kalau R-nya itu banyak getarannya. Ar-Rahman, Ar-Rahman kayak gitu. Maka ada pendapat yang kedua tadi, bahwa takrir itu untuk benar-benar diamalkan. Tapi berapa kali getarnya? Ada yang bilang, ya banyak juga nggak apa-apa. Ada yang getarannya 2 atau 3 kali. Jadi ada yang kayak tadi saya contohkan, ada yang Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ada getaran-getarannya itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahman. Bukan kalau yang satunya tadi, pendapat yang satunya bacanya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Gimana nyiasatin biar nggak getar? Tadi kasih tengahnya tadi dikasih bolong, gitu ya. Oke, yang nggak ada kayak gini nih, yang nggak ada kayak gini. Ar-Rahman, itu kayak gini gambarannya. Kayak nggak nempel gitu, ngambang gitu. Itu tebalnya dapat, tapi tekanannya nggak dapat. Bukan Ar-Rahman, itu tebalnya dapat. Tapi itu nggak dapat tekanannya. Jadi ro-nya ngambang. Jadi ada yang kayak gini. Ar-Rahman, ada yang Ar-Rahman. Ada getaran-getaran. Jadi mendingan mana? Daripada Ar-Rahman, mendingan ada kebanyakan dikit lah. Kebanyakan dikit gitu. Oke. Dah lanjut.
Takrir ada tafasyi. Tafasyi cepat ya. Wah, ternyata lebih ini waktunya nggak cukup ini. Tafasyi. Tafasyi itu suara ngalir di mulut tuh banyak banget akhirnya sampai nabrak-nabrak gigi seri. Udah gampangnya gitu aja lah. Ash, ash. Nah, biar masuk ke pembahasan selanjutnya biar nggak kelamaan. Ash. Nah, itu semuanya sudah tahu insyaallah. Istitalah. Istitalah itu apa? Istitalah itu lidahnya geser begini. Itu punyanya bod ya. Sifat istilah punya bod. Maju nanti waktu makhraj akan lebih disampaikan nah itu namanya istiqalah suaranya dengeran nggak nah, itu namanya rokhawah suaranya. Maafkan Ustaz sifat takrir. Kalau yang cadel bagaimana cara melatihnya? Wah, ini cadel itu gimana ya? Gini, kalau cadel itu ada satu kemungkinannya cadel karena nggak tahu caranya, atau cadel memang belum dikasih Allah untuk nggak cadel. Ada yang bacanya cadel tuh kayak gini, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dia itu pakai tenggorokan, Ar-Rahman. Ada yang kayak itu nggak? Ada pasti. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu dia pakai tenggorokan tuh. Harusnya berarti kan pakai ujung. Itu kan pakai ujung, tapi dia pakai tenggorokan. Dia berarti cadel nggak tahu caranya. Tapi ada yang memang tahu caranya, tapi memang belum dikasih bisa sama Allah. Ya memang belum waktunya bisa, tapi insya Allah akan bisa dilatih satu. Berarti ngelatihnya gimana? Ya harus tahu lokasi makhrajnya. Itu fungsi kita tahu makhrajul huruf. Lokasinya di mana? Di ujung lidah bertemu dengan gusi. Di ujung lidah bertemu dengan gusi. Itu berarti yang pertama perlu diituin. Terus kemudian dilatih aja, dirasakan di feel-nya. Yang namanya makhrajul huruf, sifatul huruf memang feel banget. Suruh ngelatih. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kakak ipar saya itu baru bisa ngucapin R itu ketika usia SMA. Berarti bisa dong. Berarti bisa insya Allah. Berarti bisa jadi karena nggak tahu lokasinya. Kedua, yang berarti diengehin di caranya kayak gitu, diengehin lokasinya, terus dicoba-coba. Terus ketiga yang paling utama adalah minta sama Allah. Minta sama Allah agar dibikin bisa sama Allah untuk mengucapkan ro agar bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Oke. Istiqalah sudah. Gunnah itu apa? Gunnah itu suara yang muncul dari rongga hidung. Gunnah itu suara yang muncul dari rongga hidung. Udah selesai. Yang ada tambahan, yang ada pada huruf mim dan huruf nun. Yang ada pada huruf mim dan huruf nun. Misalnya kita bilang gini, la. Masuk hidung nggak? Harusnya enggak. Tapi kalau ternyata dia masuk hidung bisa. La, bisa, tapi salah. Kalau mim sama nun, dia apa-apain mesti masuk hidung. Dia apa-apain nggak bisa keluar, nggak pakai hidung tuh nggak mungkin. Nah, makanya itu gunnah itu apa? Gunnah itu suara yang keluar dari hidung yang ada pada huruf mim dan huruf nun. Yang ada pada huruf mim dan huruf nun. Makanya istilahnya ulama itu huruf apa itu? Rongga hidung itu juz'un mukammil atau bagian penyempurna. Untuk mengucapkan huruf mim dan nun itu ada juz'un mukammil, ada juz'un mukammal. Bagian yang disempurnakan, bagian yang menyempurnakan. Hidung itu bagian yang menyempurnakan mengucapkan nun. Jadi lidah dengan gusi itu bagian yang difungsikan untuk disempurnakan. Yang disempurnakan, kalau ini hidung itu bagian yang menyempurnakan. Dah, gunnah itu. Oke, sekarang kita balik ke makharijul huruf. Agak cepat, tapi kalau ada yang nanya nggak apa-apa. Mendingan saya menjawab pertanyaan daripada cepat-cepat, nggak apa-apa ya kan. Ini kan sejak awal sudah saya bilang bahwa tidak mungkin, jadi ini hanya pembuka. Silahkan nanti prakteknya insya Allah waktu di kelasnya masing-masing, dan juga tentunya kalau memang ingin tahu lebih banyak berarti harus belajar lagi lebih intensif lagi. Oke, yang pertama, tempat di mana suara huruf itu keluar atau makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf yang ar-ra'isiyah, yang utama itu ada al-jauf. Jauf itu apa? Jauf itu rongga tenggorokan dan mulut. Yang pertama adalah al-jauf. Jauf itu rongga tenggorokan dan mulut. Itu warna ungu sampai ke hijau. Itu namanya jauf. Dari ungu sampai ke hijau. Coba misalkan kita bilangnya gini. Oke, memang ma waktu startnya awalnya itu memang di bibir. Tapi waktu
itu kan dia mengalir dari tenggorokan sampai rongga tenggorokan sampai rongga mulut, itu namanya jauf. Oke, terus kemudian ada al-halq, ada tenggorokan, ada al-fam atau mulut. Mulut itu ada lisan, ada bibir. Itu kalau dijadiin satu, kalau pengen dipisah ya bisa. Berarti lisan nomor 3, kemudian bibir nomor 4, bisa juga. Al-khayshum, rongga hidung. Oke, sekarang karena saya lihat gambar, berarti saya nggak bisa baca tulisan ya. Kalau pengen itu, berarti itu langsung bersuara juga nggak apa-apa. Saya bacakan ini dengan cepat. Jauf. Yang pertama adalah jauf. Makharijul huruf kalau secara umum jadi 17. Kenapa? Karena yang jauf itu 1 makhraj, halq itu 3 makhraj, fam itu 12 makhraj, khayshum ada 1 makhraj. Total ada 17. Total ada 17. Itu. Yang jauf itu pada apa? Pada huruf-huruf mat. Jauf itu pada apa? Pada huruf-huruf mat. Oke, ini nanti bisa dibaca saja, bisa dibaca sendiri. Akan saya sampaikan secara lisan saja. Nanti bisa dibaca sendiri-sendiri di di rumahnya masing-masing. Akan saya sampaikan dengan secara lisan saja, secara cepat. Secara cepat. Karena waktu tinggal 10 menit. Tapi kalau nanti nambah dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan kalau kita tepatin ya nggak apa-apa juga sih. Oke, baik. Yang jauf tadi rongga tenggorokan sama rongga mulut. Jauf itu rongga tenggorokan sama mulut. Misalkan kita bilang i, u, i, u. Nah, itu ketika kita bilang itu yang mengalir adalah di tempatnya mana, kan nggak ada tempat yang pasti. Itu mana tempatnya? Itu kan nggak ada tempat yang secara Ustadz akan benar apakah sifat-sifat huruf hanya berlaku pada saat sukun saja atau semuanya berharokat ya, semuanya sifat itu ada pada semuanya berharokat ataupun sukun. Tapi rumusnya ketika sukun dia lebih jelas. Ketika sukun dia lebih jelas. Contoh, hams sama jahar. Fa itu punya hams, ya. Fa, fu, fi. Nah, fas itu ada. Tapi ketika sukun dia lebih jelas. F. Apaan Ustaz mau bertanya apakah huruf alif A itu harus terbuka lebar mulutnya? Oke. Nggak apa-apa ya. Berarti saya mohon ikhlasnya, bisa jadi ini kita nggak sampai selesai ke makhraj yang belakang. Nggak apa-apa. Pertanyaan juga itu insya Allah lebih penting. Oke. Apakah fathah itu buka mulut harus dengan lebar? A. Kalau A itu makhrajnya mana? A itu makhrajnya tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling bawah. Itu istilahnya ulama dahulu. Tapi sekarang sudah ada yang mengistilahkan baru lagi, itu dengan menggunakan pita suara. Hamzah sama ha itu lokasinya adalah pita suara. Kalau dibuka mulut a itu gimana masalahnya? Salahnya gitu, itu salah apa enggak? Salah. Tapi salahnya bukan pada makhraj. Salahnya bukan pada makhraj. Karena makhrajnya ya itu juga yang dipakai. Yang salah nanti ada istilahnya adalah itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Harokat itu ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah itu dengan membuka mulut, dhammah itu dengan memonyongkan, kasroh itu dengan menurunkan rahang plus naikin tengah lidah. Kasroh itu dengan menurunkan rahang plus naikin tengah lidah. Kenapa? Karena kasroh itu kan sama dengan ya sebenarnya. Kasroh itu sama dengan ya. Coba gini. Kasroh taran dulu lah. Fathah dulu. Kalau saya bilangnya a, makhrajnya benar. Tapi harokatnya yang salah. Kenapa? Karena memang sebenarnya fathah itu memang dengan membuka mulut. Tapi kalau disebutkan dalam kitab-kitab itu fathul arab, fathul wasat. Fathahnya orang Arab itu fathah wasat. Wasat itu tengah-tengah. Jadi kalau misalkan bacanya jadi tengah itu, jadi kan biasa kita sering ada yang ke kirian, ada ke kanan, kanan sini ya. Kanan, ke kanan, ke kirian, ada yang tengah-tengah. Yang baik yang mana? Yang tengah. Kalau misalkan enggak dibuka mulutnya jadi gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini namanya enggak buka mulut. Itu namanya enggak fathah. Fathahnya enggak sempurna. Kalau fathah yang berlebihan, a'udzu billahi, itu namanya berlebihan. Itu namanya berlebihan. Fathah itu fathun wasat, tengah-tengah. Maka bacanya a'u, nggak usah a'u, walaupun fathah, tapi nggak segitunya juga. Kenapa? Fathun fathahnya orang Arab itu fathun wasat,
atau membuka mulut secara sedang-sedang saja. Tidak terlalu lebar, juga nggak ngedumel. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya nggak fathah, itu namanya. Buka mulut terlalu lebar, nggak juga. Sedang juga, nggak juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada tadi jauf. Terus kemudian yang pertama jauf. Yang kedua adalah al-halq. Pernah dengar menjelaskan katanya 3 jari. Oke. 3 jari itu gini kan. Itu lebar banget apa lebar sedang? Lebar banget kan kayak gitu. Nah, gini. Oke, nggak apa-apa. Tajwid, bacaan Al-Quran yang benar itu diambil dari 2. 1 talaqi, 2 kitab. 1 talaqi, kedua kitab. Talaqi ini diambil dari guru kita, ke guru kita, ke guru kita, ke gurunya guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, terus sampai atas, nyambung ke Rasulullah. Itu namanya dari talaqi. Tapi ada talaqi kitab. Talaqi kitab itu diambil dari kitab-kitab para ulama. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Kenapa? Karena yang di kitab ini memang sengaja untuk menjaga yang talaqi musyafahah. Yang kitab ini untuk menjaga yang musyafahah. Maka yang musyafahah sudah dikitabkan semua oleh para ulama. Jadi tidak mungkin ada yang secara teori. Itu misalkan fathah itu yang gimana? Oh bacanya gini, a'udzu. Secara fathah secara teori ada pembahasan itu juga dapat ilmu. Fathah kuncinya rongga mulut dibuka. Benar, rongga mulut dibuka. Ini kan dibuka, bukan rongga mulut ya, rahang dibuka. Itu rahang dibuka. Oke, saya sampaikan dulu. Ada Ada kitab, jadi diambil dari kitab dan dari talaqi. Dan dua-duanya harus match. Walaupun bisa jadi kitabnya itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama juga, tapi juga match juga. Ada bacaan seperti ini, kitabnya seperti ini. Yang penting ada match, yang penting ada kitabnya aja lah kayak gitu. Yang penting ada talaqinya, ada kitabnya. Jadi tajwid yang baca Al-Quran yang benar itu diambil dari 2 hal. Dari talaqi, berarti bacaan kamu dari mana? Saya baca dari kitab. Berguru enggak? Enggak. Itu salah, masih kredibilitasnya masih belum bisa masih belum bisa dianggap benar. Sebaliknya juga, kamu ngaji dari siapa? Dari ini, gitu. Terus bacaan kamu kok gitu? Yang penting dari guru saya itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kemungkinan benar itu kenapa? Karena kalau orang awam itu nggak usah ditanyain kitab. Orang awam itu tidak usah ditanyain kitab. Yang namanya awam baca kitab yang nggak bisa lah, kayak gitu. Makanya kalau dalam usul fikih itu, mazhabnya orang awam itu dalilnya orang awam itu gurunya. Kalau dalilnya orang yang ngerti, itu ada Al-Quran, ada kitab, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Itu dalilnya orang yang alim, orang setingkat para mujtahid lah. Tapi kalau orang awam, itu dalilnya adalah gurunya selesai. Jadi misalkan tanyain, kamu kok gitu itunya? Saya diajarin sama guru saya. Betul itu sudah betul. Tapi kalau dibahas secara ilmiah, nggak betul. Kalau dibahas secara keilmuan, nggak bisa semacam itu. Nanti boleh contohkan bacaan Muna, insya Allah. Nanti ya, ingatkan saya kalau saya lupa. Jadi, kalau misalkan itu nanti sudah ada gurunya, saya diajarin sama guru ini, bacaan saya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, insya Allah. Kenapa? Karena ya udah, itu kamu ngikutin guru kamu. Tapi kalau sedang bahas secara ilmiah, nggak bisa. Kenapa? Karena sedang bahas ilmiah. Maka harus terdapat 2 hal. 1, talaqi. Gurunya pun harus kredibel. Kedua, harus ada kitabnya. Oke, yang tadi ya. Kalau buka mulut kan katanya harus buka mulut lebar banget sampai 3 jari. Oke, itu mungkin secara berguru. Tapi tidak akan ditemukan dalam kitab harus menggunakan 3 jari. Nah, jarinya siapa tuh? Jarinya orang Eropa ya agak repot kalau dipasin dikit akan kayak gitu ya. Kalau jarinya anak kecil ya enak lah, bisa lah. Tapi kalau jarinya orang Arab, repot saya. Kayaknya nggak bisa saya. Jarinya kan gede-gede gitu ya. Maka itu kan, kalau jawab lagi itu kan itu tergantung tangannya masing-masing, kan bisa pas sepas-pasnya itu tetap akan jadinya lebar banget. Sepas-pasnya ini jari saya, anggap saya emang orang Indonesia. Saya emang orang Indonesia, Timur Tengah deh. Karena
perpaduan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apa itu? Ini kan jari-jari 3 ini. Ini lebar banget. Lebar banget itu masih kategorinya. Oke. Memang mungkin bisa jadi berguru kita diajarin semacam itu. Tapi kita di kitab itu ditemukan itu tadi. Fathahnya orang Atapiru, fathah wasat. Bukan fathah terlalu lebar. Itu ada di kitab An-Nashrnya Ibnul Jazari. Fathul Wasat. Nah, cari aja nanti Fathul Wasat itu ada nanti di apa itu kitabnya, kitab An-Nashr namanya. Kitab An-Nashr fil qiraat al-ashr, nanti ada kata-kata, saya lupa teks pasnya gimana, yang penting ada wasat-wasatnya, fathah wasat lah, fathah wasat. Nanti insya Allah nanti saya share lah, nanti saya share di grup insya Allah, teksnya semacam apa insya Allah nanti saya share di grup, kalau saya nggak lupa. Ingetin saya nanti kalau saya lupa, ingetin di grup ingetin. Contohin gunnah yang penting masuk hidung udah, coba pejang, hidungnya gerak nggak, ya udah itu namanya gunnah sudah. Nah, itu udah gunnah. Maka kalau bukan huruf mim dan huruf nun maka nggak boleh masuk hidung. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku bergetar terus, berarti itu masih salah. Harusnya kenapa? Karena a nggak boleh masuk hidung, nggak boleh masuk hidung, zu nggak boleh, bi nggak boleh, billah nggak boleh, hi nggak boleh, mi itu masuk hidung. Yang tadi ya, mim sama nun itu masuk hidung. Mi, nah nun masuk hidung. Nash, shin udah enggak. Syaitonir rajim, rajim dan seterusnya. Itu yang huruf-huruf. Tapi bisa jadi apa itu nanti tetap dengung. Misalnya apa itu? Ya akan ketemunya misalkan anfusakum kan siap-siap kufa ya. Anfusakum tapi kok tetap harus masuk hidung. Mayaqulu. Nah, itu namanya idgham bi gunnah. Idgham harus dimasukkan, bi gunnah harus masuk hidung. Nah, itu ada kasus-kasus tertentu. Tapi secara huruf satu persatunya demikian. Oke, sudah pas jam 9, saya khawatir menggolimi karena memang jatahnya waktu sampai jam 9. Silahkan dibaca sendiri, silahkan dibaca di grup sendiri. Apa itu di kertas tadi sendiri? Apa itu yang saya kirim itu di apa itu di PDF-nya, silahkan dibaca-baca sendiri. Insya Allah karena memang tidak ada yang baru awal banget belajarnya, insya Allah tidak akan ada masalah. Meskipun tadi banyak sekali yang belum saya sampaikan, kesalahan-kesalahan dalam qalqalah, kesalahan-kesalahan dalam yang lainnya itu belum disampaikan, tapi karena memang tidak mungkin 1,5 jam selesai semuanya, tidak mungkin. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Sekarang monggo, barangkali ada yang ditanya terakhir. Kalau memang karena sudah jam 9, barangkali ada yang live, ya udah nggak apa-apa, monggo silakan. Kalau ada yang tanyakan, monggo silakan dibuka mikrofonnya juga nggak ada. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada apa itu izin pertama lagi Ustaz, jika ada huruf selain gunnah yang masuk ke hidung apakah termasuk lahan jali atau lahan khafi? Kira-kira lahan khafi apa lahan jali? Tadi ada pertanyaan. Kalau ada huruf-huruf selain mim sama nun, terus kemudian dia masuk hidung, itu namanya lahan jali apa lahan khafi? Kira-kira orang yang belajar semacam itu harus belajar khusus apa sekilas saja udah tahu? Harus belajar khusus, berarti dia maksudnya lahan khafi. Gitu ya, lahan khafi. Mau nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Ustaz mau bertanya, boleh? Tadi saya belum jelas mengenai itu juz'un mukammal dengan juz'un mukammil. Saya belum jelas, Ustaz. Oke, baik. Terjemahnya sajalah. Bagian yang menyempurnakan dan bagian yang disempurnakan. Misalkan saya bilang, makhrajnya mana? Di ujung lidah, nanti dibaca sendiri, ujung lidah bertemu dengan gusi. Itu bagian yang disempurnakan. Apa itu? Bagian yang disempurnakan. Tapi kalau kan dia masuk hidung. Di samping ujung lidah bertemu dengan gusi, tapi hidungnya juga berfungsi. Nah, itu namanya juz'un yang menyempurnakan. Jadi ini juz'un yang menyempurnakan apa itu? Ya, ntar habis ini ya insyaallah. Apa itu? Hidung itu menyempurnakan bagian yang sini tadi. Ada bagian yang menyempurnakan, ada bagian yang disempurnakan. Oke, kemudian kho, nggak apa-apa, kayak gini aja. Kho tadi belum dibahas sama sekali. Kho kalau ngorok terlalu banyak kayak gimana? Gini. Itu karena apa? Karena mana makhrajnya kho? Kho itu berarti apa itu tenggorokan bagian atas.
atau kalau didetailkan sebenarnya dia termasuk akar lidah. Akar lidah. Kalau dia terlalu rapat, kok itu aslinya harusnya renggang kayak gini. Kenapa? Karena dia rokhawah. Rokhawah itu nggak boleh rapat-rapat. Rokhawah itu nggak boleh rapat-rapat. Nah kayak gini, misalnya tenggorokan kayak gini lah. Misalkan tenggorokan kayak gini. Kalau dia terlalu rapat gini, jadi salah. Kenapa? Karena dia rokhawah. Dia rokhawah. Dia nggak boleh rapat-rapat. Maka akhirnya jadi ngorok terlalu banyak. Harusnya agak enggak. Nggak boleh ngorok terlalu banyak. Oke. Contoh bacaan tak saat huruf apa tuh? Contoh bacaan saat huruf tak dan to berdampingan. Saat membaca cara sempurnanya bagaimana? Oh, basauta. Oke. To sama tak berdampingan. Itu yang sukun ya. Berarti yang sukun. Misalnya basauta. Basauta. Itu nanti ada namanya idgham yang naqis. Idgham naqis. Idghamnya tidak sempurna. To-nya sifat to-nya itbaqnya to masih ada. La im basauta bukan basatta itu. Qalqalah apakah dibaca mantul dengan akhiran untuk huruf ba? Oke, qalqalah ya. Di antara kesalahan qalqalah adalah berakhiran hamzah yang salah. Misalkan ab, aj, ad, itu yang salah. Jadi harusnya berakhiran huruf apa? Berakhiran itu nanti akan ada pembahasan panjang lagi. Apakah qalqalah itu condong ke fathah, ataukah condong ke kasroh, condong ke dhammah, atau tidak condong kemana-mana. Itu nanti pembahasannya agak panjang. Tapi yang jelas salahnya adalah yang misalnya kepanjangan, misalkan lam yalid wa lam yulad. Yulad itu namanya kepanjangan. Dan yang tidak boleh juga keluar hamzahnya, misalkan yaqra'u lam yalid wa lam yulad. Di belakang itu juga jangan. Tapi caranya gimana? Ya itu nanti ada banyak perbedaan pendapat, ya udahlah, gampangnya sesuai talaqinya sajalah, gampangnya gitu. Ya, bila tidak ada saya khawatir menzalimi, silakan saya kembalikan kepada Ustazah Ana, silakan.